Hai, good morning. Apa kabar semuanya? Tidak harus semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua. Ya, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita. Ya, kalian bisa cek di halaman di buku kalian masing-masing pada halaman 83. Hari ini kita akan membahas perubahan wujud benda. Ya, kemarin kita sudah mempelajari perubahan wujud benda dari mencair, membeku, ya, kemudian menguap, ya. Sekarang hari ini kita akan bahas perubahan wujud benda yaitu menyublim, ya. Jadi kalian bisa baca dan bisa diperhatikan penjelasan dari teacher, ya. Menyublim itu adalah perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat, ya. Salah satunya apa saja teacher? Banyak bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya. Salah satunya adalah kamper atau yang kita sebut sebagai kampung baris, ya. Kamper itu ketika kita buka dari wadahnya, kemudian kita biarkan, kita taruh atau kita letakkan di bawah pakaian, ya, lama-kelamaan kamper tersebut akan mengecil bahkan akan hilang, ya. Lalu pertanyaannya adalah kemana kamper tersebut? Mengapa kamper tersebut bisa mengecil dan lama-kelamaan bisa hilang? Ya, kamper tersebut tidak hilang dimakan oleh hewan ataupun hilang atau seperti dalam tanda kutip kayak benda gaib, ya, tetapi kamper tersebut lama-kelamaan mengecil hilang karena terbawa oleh uap ataupun udara yang ada di dalam uh, ruangan tersebut, ya. Jadi kamper tersebut menjadi uap, ya, yang kemudian bisa kita rasakan baunya, yaitu bau wangi yang pastinya, ya. Nah, perubahan tersebutlah yang kita sebut sebagai menyublim, ya. Selain itu juga masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bisa kita dapatkan contoh dari menyublim, ya. Salah satunya adalah es krim, ya. Sama halnya seperti kamper, ya. Es krim juga kalau kita biarkan di tempat terbuka, ya, lama-kelamaan juga akan habis, ya. Selain itu terjadinya hujan salju, ya. Kok bisa teacher hujan salju juga? Iya, ya. Uap air atau benda gas yang terkumpul di awan akan berubah menjadi butiran salju. Ketika terkena suhu yang sangat dingin, butiran-butiran salju tersebut kemudian turun menjadi hujan salju, ya. Selain itu apa lagi teacher? Selain itu adalah pengharum ruangan ataupun pengharum mobil yang biasa kalian gunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti contohnya kayak Stella, ya. Stella itu ketika kita letakkan di dalam mobil kita ataupun di dalam ruangan kamar ataupun ruang keluarga, ya, biasanya kita taruh di AC ataupun kipas, ya. Lama-kelamaan, ya, pengharum ruangan tersebut akan mengecil dan akan habis, ya. Nah, perubahan wujud tersebutlah yang kita namakan sebagai menyublim, ya. Anak-anak di sini teacher sudah bikin sketsa dari perubahan wujud dari yang kemarin kita pelajari, ya. Ada perubahan wujud membeku, kemudian mencair, ada perubahan wujud mengembut, menguap, dan yang terakhir adalah menyublim, ya. Untuk mengkristal kita belum kita bahas, nanti kita bahas untuk lain waktunya. Ya, di sini kalian bisa lihat perubahan wujud, ya. Nanti kalian bisa catat di buku tulis kalian untuk sebagai bahan ajar, ya. Ini sangat mudah untuk mengingatnya, ya. Kalau perubahan wujud dari padat mencair itu kita sebut menjadi mencair. Kalian perhatikan tanda panahnya di sini, ya. Kemudian dari cair menuju padat atau perubahan wujud benda cair menjadi wujud padat kita sebut membeku. Kemudian cair menjadi gas kita sebut di sini menguap. Kemudian gas menjadi cair kita sebut mengembun, ya. Gas menjadi padat, perubahan wujud gas menjadi padat kita sebut dengan mengkristal, ataupun padat menjadi gas kita sebut dengan menyublim, ya. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Nanti silakan kalian pahami untuk pengertian, ya, pengertian dari perubahan wujud benda, ya. Tadi sudah kita jelaskan.
Ini silakan dihafalkan ya, nanti untuk persiapan penilaian akhir semesternya ya. Untuk masalah contoh-contohnya kalian bisa hafalkan sendiri ya, kalian bisa temukan baik itu di buku kalian masing-masing ataupun lewat media yang lainnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita di sini yaitu PPKN, itu tugas anak baik di sekolahan ataupun di rumah ya. Yang pastinya kita di dalam rumah ataupun kita di sekolahan kita memiliki peran dan tugas yang masing-masing ya. Contohnya kalian kalau di sekolahan ya, kalian sebagai siswa atau sebagai murid ya, tugas kalian di sekolahan yaitu belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh ibu atau bapak gurunya ya. Selain itu tugas kalian yang pastinya adalah mentaati peraturan, baik itu peraturan kelas ataupun peraturan sekolahan ya. Kalau kalian di rumah ya, kalian sebagai anak tugas kalian salah satunya yaitu membantu orang tua ya, baik ayah ataupun ibu ya. Yang paling pokok ya, tugas kalian di rumah adalah belajar ya. Jadi jangan dilupakan tugas dari seorang anak baik itu di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah, itu tugasnya adalah belajar ya. Di sini teacher akan bahas sekilas tentang masing-masing dari tugas tadi ya. Jadi setiap tugas kalian bisa selesaikan dengan cara individu atau dengan cara berkelompok ya. Kalian harus perhatikan ketika kalian mengerjakan tugas dengan cara berkelompok ya, yang pastinya tugas yang dikerjakan dengan cara berkelompok itu akan cepat lebih selesainya ya, menghemat waktu, kalian tidak capek ya, kemudian mempererat persaudaraan antara satu dengan yang lainnya ya. Tapi ingat, ketika kalian melakukan pembagian tugas ya, tugas itu harus kalian bagi dengan adil ya, tidak boleh pilih kasih ya, mentang-mentang ini kawan saya, ini kawan baik saya akan kasih tugas yang lebih ringan ya. Mentang-mentang saya pemalas, saya memilih tugas yang lebih sedikit. Jangan ya, kita harus bagi rata tugasnya, sama berat ya, sama ringannya ya. Jadi tidak ada pembeda atau dibeda-bedakan dalam pembagian tugas ya. Selain itu juga ketika kita melakukan pembagian tugas, kita harus melakukan dengan cara diskusi ya, diskusikan terlebih dahulu dengan semua anggota kelompoknya ya. Kita diskusikan ini pantasnya tugasnya apa ya, si A pantasnya tugasnya apa, supaya pembagian tugas tersebut tidak sama beratnya ya, harus adil ya. Selain itu juga tentukan dahulu apa saja yang harus kita kerjakan ya, kemudian siapa yang akan memegang tugas dari masing-masing pekerjaan tersebut ya. Ingat, ketika melakukan tugas ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya bisa menghasilkan hasil yang baik ya. Oke, selanjutnya kita ada matematika di situ untuk pembelajaran 5. Matematika pembelajarannya masih tentang satuan berat yaitu gram dan kilogram, tetapi akan kita lewati karena apa? Untuk pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas berkali-kali ya. Hari ini kita membahas tentang matematika yaitu alat ukur waktu. Kalian bisa cek di halaman di buku kalian masing-masing pada halaman 82 ya. Di sini kita akan bahas alat ukur waktu ya. Jadi alat ukur waktu itu ada 3 jenis atau bisa kita bedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jam analog, yang kedua adalah jam digital, dan yang terakhir adalah stopwatch ya. Jadi teacher akan jelaskan sekilas. Kalau jam analog kalian bisa lihat atau yang biasa kita sebut sebagai jam dinding ya, kalian bisa lihat. Sedangkan jam digital biasanya jam yang menggunakan menit ya, yang berbunyi. Kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing contoh dari jam analog dan jam digital ya. Jadi dalam jam itu ya ada ukuran penunjuk satuan yang kita sebut sebagai jam, sedangkan yang kedua adalah menit, yang ketiga adalah detik ya. Nanti untuk pembelajaran berikutnya akan kita bahas
secara lebih ringkas ya. Dalam satu hari itu terdapat 24 jam ya. Berarti dalam satu putaran jam analog ini ada 12 jam ya. Tetapi kalau kita hitung dalam satu hari, satu malam, atau yang kita sebut dengan satu hari, itu ada 24 jam ya. Dalam satu jam itu terdapat 60 menit, sedangkan dalam satu menit itu terdapat 60 detik ya. Nanti kalian bisa hafalkan ya. Jadi teacher dalam satu jam ada berapa detik? Tinggal kalian kalikan aja 60 menit tambah 60 detik, hasilnya 360 detik ya. Nanti silakan dipahami dan dipelajari ya. Sama halnya kayak jam digital juga sama ya. Ukuran waktu jam semuanya sama, baik itu jam analog ataupun jam digital ya. Nanti kalian bisa pahami di buku kalian masing-masing ya. Sedangkan stopwatch ya, bisa kalian lihat di sini, yaitu alat ukur waktu lainnya. Stopwatch biasanya digunakan untuk mengukur lama kejadian tentang dengan teliti ya. Biasanya stopwatch itu digunakan untuk para atlet ataupun perlombaan ya, kayak lari ya dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya anak-anak ya, untuk ukuran jam yang teacher jelaskan ya, kalau di kita biasanya jam itu cuma sampai kalau di jam analog itu hanya sampai jam 12 ya. Tetapi sebenarnya kalau di Indonesia itu ukuran jam dimulai dari jam 00 sampai akhir jam 24 atau jam 24 itu jam 12 malam ya. Jadi kalau jam 12 itu berarti jam berapa teacher? Kalau jam 12 berarti dia menandakan jam 12 siang ya. Kalau jam 12 malam teacher? Kalau jam 12 malam berarti dia menandakan jam 12 jam 24 berarti dia menandakan jam 12 malam ya. Jadi hitungan jam di Indonesia itu ada jam 1 sampai jam 24. Tinggal kalian urutkan saja. Kalau dia sudah mentok jam 12 siang, berarti untuk mulai jam 1 siang kita sebut bukan jam 1 siang tetapi jam 13 ya. Jam 2 siang bukan jam 2 siang kita sebut tetapi jam 14 dan seterusnya sampai jam 24 ya. Nanti kita akan bahas untuk lain waktu ya. Silakan nanti kalian baca-baca terlebih dahulu. Di situ ada tugas, nanti ada kalau ada yang ingin bertanyakan silakan WA lewat pribadi WA teacher ya, untuk masalah tugas akan teacher share ke Google Classroom. Jangan lupa ini sketsanya peta konsep untuk perubahan wujudnya silakan dihafalkan ya, untuk bahan ajar persiapan penilaian akhir semester nanti. Oke, thank you, goodbye.